Hai teman-teman, kenalin namaku Ainaya Al-Fatimah dengan NIM akhir 120 yang di sini akan menjelaskan tentang gaya hidup dalam mengekspresikan kehidupan sosial. Nah, tujuannya untuk memahami bagaimana gaya hidup membentuk interaksi sosial dalam komunitas. Oke, kita akan membahas tentang definisi. Gaya hidup adalah pola perilaku, sikap, nilai, dan pilihan yang mencerminkan identitas seseorang dan cara mereka berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Nah, menurut Suryani, gaya hidup berkaitan dengan cara individu menjalani hidupnya, termasuk bagaimana ia menggunakan uang, mengatur waktu, serta mengekspresikan kepribadiannya yang merujuk pada karakteristik internal. Interaksi antar individu dalam komunitas ini juga dipengaruhi oleh nilai-nilai, di antaranya nilai norma, budaya, dan teknologi. Yang selanjutnya ada perspektif psikologi komunitas. Psikologi komunitas menekankan hubungan timbal balik individu dan komunitas. Ini berarti individu pengaruhi komunitas dan komunitas pengaruhi individu. Misalnya, jika individu pengaruhi komunitas itu seperti kalau kita rajin buang sampah pada tempatnya, teman-teman di sekitar kita bisa ikut-ikutan jadi rajin buang sampah. Yang komunitas pengaruhi individu itu jika lingkungan sekitar kamu bersih dan rapi, maka kamu juga akan jadi terbiasa hidup bersih. Nah, berarti lingkungan juga membentuk kamu, begitu terus berulang seperti lingkaran. Jadi jika kalau kita ingin mengubah seseorang, maka lihat juga lingkungannya. Nah, jika kita mau mengubah komunitas, mulailah dari orang satu-satu. Contoh sederhananya adalah kalau keluarga di rumah suka baca buku, kita juga jadi suka baca. Terus kalau kita rajin baca dan cerita ke teman-teman, mereka bisa juga jadi tertarik baca buku. Intinya itu tidak bisa dipisahkan antara diri kita dengan lingkungan sosial kita. Berarti mereka saling mempengaruhi. Gaya hidup sosial dipengaruhi oleh satu, lingkungan fisik. Artinya, tempat kamu tinggal itu mempengaruhi cara kamu untuk hidup. Contohnya seperti kamu tinggal di pantai, maka kamu akan suka main voli di pantai dan makanan sehari-hari kamu itu cenderung makan ikan. Dan kalau tinggal di gunung, maka kamu akan suka hiking dan kamu pasti akan sering pakai jaket tebal karena di gunung cenderung dingin. Dan yang kedua yaitu status ekonomi. Artinya, uang yang kamu punya itu untuk menentukan gaya kamu hidup. Contohnya seperti kalau kamu dari keluarga kaya, maka kamu sering makan di restoran dan sering liburan ke luar negeri. Kalau kamu dari keluarga yang sederhana, maka kamu akan memilih untuk memasak sendiri daripada makan di restoran atau di luar. Dan pikniknya juga nggak akan ke luar negeri, tapi di piknik ke taman kota. Yang ketiga adalah pendidikan. Artinya, level sekolah atau ilmu juga mempengaruhi cara untuk kita berpikir dan juga bertingkah laku. Contohnya seperti kalau kamu lulusan sarjana, kamu akan lebih suka diskusi dan juga baca-baca berita online daripada yang lulusan SMA yang lebih cenderung santai. Dan yang ketiga adalah budaya. Artinya, adat dan tradisi daerah membentuk kebiasaan. Contoh seperti orang Jawa cenderung sopan dan suka basa-basi daripada orang Batak yang terus terang dan bersuara keras. Dan yang kelima yaitu kelompok rujukan. Artinya, teman dan orang yang kamu kagumi juga mempengaruhi gaya hidupmu. Contoh seperti teman kamu suka K-pop, maka kamu juga akan ikut suka K-pop. Dan kalau kakak kamu atlet, kamu juga akan jadi rajin untuk olahraga. Dan yang keenam yaitu teknologi dan media. Artinya, gadget dan internet juga mengubah cara kamu hidup. Contohnya, kalau kamu punya smartphone, maka kamu akan suka selfie dan juga akan sering belanja online. Dan kalau kamu sering scroll TikTok, kamu akan ikut trend dance dan belajar skill baru. Intinya, semua yang ada di sekitar kamu itu membentuk cara kamu hidup sehari-hari.
Selanjutnya yaitu gaya hidup sosial. Yang pertama, gaya hidup konsumtif. Artinya suka membeli barang untuk terlihat keren di mata orang lain. Ciri-cirinya yaitu selalu beli barang yang branded atau mahal, sering ganti HP tiap ada yang baru, dan sering mengkoleksi tas atau sepatu yang banyak. Contoh konkretnya yaitu anak kuliah yang rela utang demi beli iPhone terbaru supaya tidak ketinggalan dari teman-temannya. Yang kedua yaitu gaya hidup religius atau spiritual. Artinya aktivitas sosial berdasarkan nilai-nilai agama. Ciri-cirinya yaitu rajin ikut kegiatan keagamaan, suka berbagi dan membantu sesama, dan pergaulannya sesuai nilai agama. Contoh konkretnya yaitu remaja yang aktif di komunitas remaja masjid, sering ikut bakti sosial, dan memilih teman yang seiman. Yang ketiga yaitu gaya hidup sehat, artinya bisa fokus pada kesehatan tubuh dan pikiran. Ciri-cirinya yaitu sering olahraga dan diet sehat, hindari rokok atau alkohol, dan ikut komunitas kesehatan. Contohnya karyawan yang rutin nge-gym setelah kerja, makan salad untuk lunch, dan weekend ikut lari pagi bareng komunitas. Yang keempat yaitu gaya hidup digital, artinya hidup online dan mengekspresikan dirinya itu lewat internet. Ciri-cirinya yaitu aktif di media sosial, suka foto dan video untuk konten, belanja online, kerja online. Contohnya mahasiswa yang jadi konten kreator TikTok, bikin konten harian dan dapat penghasilan dari followers. Yang kelima yaitu gaya hidup aktivis atau komunitarian, artinya peduli masalah sosial dan aktif membantu masyarakat. Ciri-cirinya yaitu sering ikut demonstrasi atau kampanye, ikut volunteer untuk kegiatan sosial, dan peduli lingkungan dan keadilan. Contohnya mahasiswa yang aktif di LSM lingkungan, sering ikut aksi bersih-bersih pantai dan kampanye untuk mengurangi plastik. Jadi intinya seseorang itu bisa punya kombinasi gaya hidup ini dan tidak harus pilih salah satu. Dampak positif. Yang pertama yaitu kohesi sosial. Orang jadi lebih akrab dan solid. Contohnya komunitas gamers yang saling bantu saat ada kesulitan. Yang kedua, identitas kolektif. Merasa ini tuh kelompok gue. Dan contohnya itu seperti anak motor yang sangat bangga pakai jaket klubnya kemana-mana. Yang ketiga, dukungan sosial. Seperti ada yang meminta backingan saat butuh bantuan. Contoh komunitas ibu-ibu yang saling berbagi info dan saling tolong-menolong. Yang keempat ada inovasi, yaitu saling tukar ide kreatif. Contoh seperti komunitas startup yang saling sharing tips bisnis. Dan yang kelima yaitu ada pemberdayaan, jadi lebih percaya diri dan kuat untuk bersama. Contohnya seperti komunitas UKM yang bisa nego harga bahan baku secara kolektif. Sedangkan dampak negatifnya yaitu ada eksklusivitas atau susah terima anggota baru. Contoh seperti geng ABG yang cuek sama anak Nora. Dan yang kedua ada stereotyping atau judge orang lain berdasarkan penampilan. Contoh anak punk pasti nakal. Dan yang ketiga ada tekanan konformitas. Harus ikut-ikutan supaya diterima. Contohnya terpaksa beli barang mahal biar tidak dikucilkan teman. Yang keempat ada kesenjangan, yaitu jarak sosial makin lebar. Contohnya komunitas orang kaya versus komunitas orang biasa. Dan yang terakhir ada konflik, yaitu bentrok gara-gara gaya hidup. Contohnya anak underground versus anak gaul mainstream. Selanjutnya yaitu teori identitas sosial. Gaya hidup itu seperti label yang kita pakai untuk bilang gue tim yang mana. Kita otomatis kategorikan diri kita dan orang lain jadi teman atau in-group, atau bukan teman atau out-group berdasarkan gaya hidup. Contoh sederhananya yaitu seperti anak yang suka K-pop otomatis merasa dekat sama anak K-pop lain atau in-group, dan mungkin agak jaga jarak sama anak yang suka metal atau out-group. Ini normal, tapi bisa jadi masalah kalau berlebihan seperti diskriminatif. Jadi kesimpulannya yaitu gaya hidup itu bisa mempersatukan atau memecah belah kita, tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapi
Kesimpulannya yaitu gaya hidup adalah ekspresi identitas yang kompleks dan multidimensional. Cara hidup sangat mempengaruhi pola interaksi dan dinamika sosial dalam komunitas. Setiap komunitas memiliki cara unik dalam mengekspresikan kehidupan sosialnya. Pemahaman mendalam tentang lifestyle patterns penting untuk intervensi yang efektif. Keseimbangan antara kohesi internal dan keterbukaan eksternal adalah kunci kesehatan komunitas. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.